Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri dialog bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Dalam dialognya pemirsa, Anies menyebut Indonesia harus mengembalikan kepercayaan investor asing untuk bisa menanamkan modal di tanah air. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan hadir dalam dialog ekonomi bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Anies hadir pada pukul 10 waktu Indonesia Barat tanpa didampingi calon wakil presidennya Muhaimin Iskandar. Dalam kesempatan ini, Anies menyebut Indonesia harus mengembalikan kepercayaan investor asing untuk bisa menanamkan modal di tanah air. Saya rasa kita harus mulai dengan mengakui kita punya masalah. Lalu kita akan melakukan koreksinya. Jangan ditutup-tutupi. Karena yang mau kita bangun dengan investor itu bukan peningkatan investasinya. Yang mau kita bangun tuh trust level. Let's remember, trust level. Indonesia harus mengembalikan trust level pada dunia. Bukan semata-mata investasi. Sementara calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menggelar acara dengan kaum muda-mudi di Medan, Sumatera Utara. Acara ini diberi nama Selepet Imin. Diinspirasi dari video viral lelucon Muhaimin menyelepet capresnya Anies Baswedan menggunakan sarung. Muhaimin mengajak kaum muda-mudi menyampaikan aspirasi melalui diskusi. Aspirasi para peserta acara ini kemudian ditampung untuk bisa diselesaikan oleh pasangan Amin apabila mereka terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dari Jakarta dan Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Lantas apa saja agenda Capres nomor urut 1 Anies Baswedan hari ini? Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami yang saat ini mengikuti pergerakan dari Anies Baswedan. Ada Yohanes Leonardo. Ardo, silakan dengan laporannya. Ya, selamat sore Andro, Gina, dan juga pemirsa. Saat ini kami berada di Menara Bank Mega di Tendian, Jakarta Selatan, di mana memang sejak siang hari tadi berlangsung dialog antara Asosiasi Pengusaha Indonesia dengan capres yang akan bersaing pada Pilpres 2024 mendatang. Yang pertama tadi ada Anies Rashid Baswedan yang berlangsung pada sejak pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat hingga sekitar pukul 13 siang waktu Indonesia Barat, lalu dilanjutkan oleh Ganjar Pranowo capres nomor urut 3 yang datang pada sekitar pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Anies menyampaikan sejumlah rencana strategisnya mengenai rencana ataupun juga pengembangan sektor ekonomi dan investasi di Indonesia. Lalu kemudian dilanjutkan oleh Ganjar. Dan untuk Ganjar Pranowo sendiri kami mencatat ada sejumlah rencana strategis yang diusung oleh capres nomor urut 3 ini, di mana Ganjar mengatakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 7% di Indonesia jika ia terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia, ia ingin meningkatkan ataupun juga mencapai ekonomi digital dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Lantas bagaimana cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimaksudkan oleh Ganjar? Dalam pemaparannya, Ganjar menyampaikan untuk mencapai ekonomi digital ataupun juga pertumbuhan ekonomi hingga 7% besarannya, Ganjar ingin kualitas sumber daya manusia ini ditingkatkan dari mulai segi pendidikan ataupun edukasi, karena memang semuanya berkaitan hingga ke pertumbuhan ekonomi sebesar 7%. Lantas juga ia mencatat bahwa ia berjanji akan membuka lapangan kerja sebesar 17 juta lapangan kerja untuk mencapai ataupun juga mengisi 17 juta lapangan kerja tersebut. Ia ingin menciptakan SDM yang berkualitas untuk mengisi lapangan kerja yang akan dibuka ataupun juga sudah dibuka. Lantas juga untuk mempersiapkan nantinya para calon ataupun juga angkatan kerja nanti, Ganjar mencatatkan ada sebesar 5,32% pengangguran terbuka hingga saat ini. Lalu juga ada 23 juta pekerja dengan UMR di bawah rata-rata. Lalu juga ada 34% pekerja yang baru memiliki jam sostek ataupun jaminan sosial dan kesehatan masyarakat. Dan untuk menjawab solusi-solusi permasalahan-permasalahan tadi, Ganjar ingin menciptakan kurikulum untuk pendidikan yang siap bekerja ataupun siap dan terbuka dengan lapangan kerja yang sudah dipersiapkan. Lalu juga ada penyamaratakan UMR di Indonesia, kemudian juga
perwujudan dengan KTP Sakti yang berkaitan dengan fasilitas jam sostek yang nantinya akan dijamin oleh pemerintah. Lalu nanti pemirsa setelah pemeran Ganjar dan juga Anies, Apindo juga akan berdialog dengan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang terjadwal akan berlangsung pada pukul 19 malam waktu Indonesia Barat. Sementara demikian dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda, Andro dan juga Gina di studio. Akan melakukan dialog berkaitan dengan bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Terima kasih atas laporan Anda langsung.